Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini Admin akan merangkum sebuah film petualangan berjudul Kung Fu Monster yang dirilis pada tahun 2018. Dan yuk salam lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah penjara yang penuh dengan para monster orang yang beralis tebal dan namanya Sewo Dihi. Ia merupakan seorang jenderal sekaligus pelatih para monster di kerajaan itu. Dia berencana untuk menjatuhkan kekaisaran dengan menggunakan para monster. Kebetulan hari itu ada monster baru yang masuk penjara tersebut. Kita bisa lihat kalau monster itu sangat kecil dan imut dan tidak ada seram-seramnya seperti monster kebanyakan. Karena monster ini dianggap sangat berbahaya, ia pun mencoba menjinakkan monster ini dengan mencambuknya. Hal itu membuatnya ketakutan dan kesakitan. Setelah itu, dia memberikan cambuknya pada pengawal istana yang bernama Feng Seihai. Ia menyuruh Feng untuk melatih monster kecil ini menjadi alat pembunuh, namun Feng merasa tidak tega kalau monster kecil yang imut ini dijadikan sebuah alat pembunuh. Maka dari itu, ia menjatuhkan cambuknya dan memberi buah pir pada monster tersebut. Cara itu ternyata berhasil, yang mana membuat monster kecil menjadi jinak. Setelah itu, ia membawa monsternya kabur dari istana. Feng menamai monster kecil ini Cuai Chai. Sementara di istana, Dihe yang mengetahui bahwa Feng sudah berkhianat serta membawa monsternya, ia pun mengarahkan semua pengawalnya untuk mencari Feng dan monster tersebut. Tidak sampai di situ, ia juga membuat sayembara untuk siapapun yang berhasil menangkap Feng dan monsternya akan diberi hadiah uang sebanyak 10.000 perak. Berita sayembara itu sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para warga memburu monster dan apapun itu berlomba-lomba untuk mencari Feng dan monsternya. Mereka bertarung satu sama lain untuk menangkan hadiah ini. Di sana ada dua orang kakak beradik yang merupakan perampok. Bukannya bertarung, mereka malah berdebat hanya karena sebuah makanan. Sementara di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Pai sedang dikejar oleh sesosok monster mengerikan hingga tak lama kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tumbuhan merambat, yang mana hal ini membuatnya terjatuh dan menggeliling hingga menabrak para warga yang sedang bertarung. Kemudian scene berpindah pada prajurit istana yang terlihat sedang membawa peti yang berisi Feng. Diduga para prajurit ini sudah berhasil mengalahkan Feng dan akan diserahkan pada Jenderal Dihe. Di malam harinya, ada dua orang pencuri yang sedang menjara sebuah rumah mereka bernama Ocean dan rekan seperguruannya yang merupakan seorang wanita bernama Siyung. Namun ternyata aksi mereka ketahuan oleh seorang wanita berbaju putih. Wanita itu bernama Leng Ting. Ia memberitahukan sebuah tempat yang terdapat banyak harta dan menawarkan kerjasama kepada mereka. Jika ingin bekerjasama, mereka harus menemuinya besok di sebuah tempat bernama Gua Tiani. Keesokan harinya, Jenderal Dihe terlihat sedang berada di atas bukit dekat desa yang sudah terbakar. Di sini artinya kita mengetahui bahwa Jenderal Dihe sengaja membuat sayembara ini agar para warga saling membunuh satu sama lain. Salah satu prajurit memberitahukan Jenderal Dihe bahwa Feng sudah tertangkap dan sedang dibawa ke sebuah tempat bernama Gua Tiani. Mendengar hal ini, para Jenderal Dihe dan para prajuritnya bergegas menuju ke tempat tersebut.
Sementara di sisi lain terlihat Ocean dan Xiong sedang menuju ke tempat Gua Tianyi. Meskipun mereka seorang pencuri, tetapi mereka masih punya hati dibuktikan. Ya benar. Ketika mereka melewati desa Chu habis terbakar, mereka membagikan makanan pada warga yang terkena musibah tersebut. Kedua perampok yang berebutan kue bakpao di awal film juga meminta makanan padanya. Namun salah satu perampok itu melihat bahwa Xiong membawa sebuah daging yang mana itu membuat mereka berencana mengikutinya dan mencoba untuk merampoknya. Tak lama kemudian Ocean dan Xiong sampai di tempat Gua Tianyi. Ketika masuk, mereka melihat ada seorang kakek-kakek yang merupakan penunggu tempat tersebut. Belum sempat mereka mengobrol, datang para perampok tadi yang mengikuti mereka di sini dan mereka hampir bertarung. Namun tiba-tiba, Leng Ting datang menghentikan mereka. Kemudian kembali kepada Pai yang ternyata ia masih menggelinding hingga kemudian ia sampai ke tempat Ocean dan yang lainnya. Di sana ia mengakui sebagai reinkarnasi dari Bisu Tong yang sedang numpang lewat saja. Namun karena Ocean dan yang lainnya tidak percaya, akhirnya Pai mengaku bahwa dirinya hanya seorang tukang sapu di istana. Ia kemudian menawarkan dirinya untuk membantu mereka karena mengaku bahwa dirinya sangat hafal tentang tempat ini. Dengan itu, ia pun menjelaskan tentang para prajurit kerajaan yang akan datang ke tempat ini. Ia juga memberi saran agar merubah tempat ini menjadi sebuah penginapan dan rencananya adalah mereka akan menghalangi perjalanan para prajurit dengan batu besar. Sudah pasti dengan para prajurit itu memindahkan batunya, mereka akan kelelahan. Setelah mereka merasa kelelahan, pastinya mereka akan beristirahat di penginapan ini. Setelah itu, mereka tinggal memberi para prajurit itu daging yang sudah dicampuri obat tidur yang dibawa oleh Ocean tadi. Itu alasannya kenapa Ocean dan Xiong tidak memberi daging tersebut pada dua perampok ini. Dan dengan rencana ini mereka berharap akan bisa melepaskan Feng dari para prajurit tersebut. Singkat cerita, terlihat sekelompok prajurit berhenti karena jalannya terhalang oleh batu besar. Namun tak disangka ada salah satu prajurit yang ternyata bisa memecahkan batu sebesar itu. Karena rencana menghalangi perjalanan dengan batu ginjal gagal, akhirnya mereka mencoba menghalangi para prajurit itu dengan cara menyamar. Mereka memberitahukan bahwa jalan yang akan dilewati para prajurit ada harimaunya, sehingga mereka berhasil mengalihkan jalannya ke tempat penginapan. Bisa kita lihat bahwa tempat penginapan itu sudah nampak bersih. Kemudian datanglah para prajurit itu dan mereka langsung disambut dengan baik oleh Ocean dan yang lainnya yang sudah menyamar menjadi pelayan. Mereka berusaha untuk membuat para prajurit ini nampak nyaman. Di sana para prajurit itu juga disuguhkan dengan daging yang sudah dikasih obat tidur dan hiburan berupa tarian dari para wanita seksi yang mana para wanita itu adalah dua perampok tadi. Tak disangka cara ini berhasil membuat salah satu prajurit terpukau oleh suguhan yang disiapkan penginapan ini. Agar rencananya berjalan lancar, dua perampok ini mencoba menyuapi prajurit tersebut dengan daging yang berisi obat tidur. Karena salah satu perampok itu ceroboh, akhirnya prajurit ini mengetahui bahwa semua ini hanyalah jebakan. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di tempat tersebut. Sementara Pai yang sedang terikat berusaha kabur dari tempat ini. Setelah para prajurit ini berhasil dikalahkan, kecuali salah satu prajurit yang berhasil melarikan diri, mereka lalu mengambil peti yang berisi Feng. Namun di lain tempat, si Pai kembali ke tempat itu dengan tingkahnya yang aneh. Dia seperti sedang dikejar oleh makhluk menakutkan. Hingga kemudian tiba-tiba pintu tempat itu terbuka dan muncul Chua Chai, si monster kecil yang lucu. Xiong yang merasa monster itu tidak berbahaya mencoba untuk mendekatinya. Pada saat Xiong berhasil memegang Chau Chai, tiba-tiba ia tersengat listrik yang dikeluarkan oleh Chau Chai. Hingga kemudian ketika Chau Chai melihat Pai, ia terlihat sangat marah. Lalu ia pun berubah menjadi monster mengerikan dan mengejar Pai. Pai kemudian bersembunyi di balik peti yang berisi Feng. Dan ternyata cara itu berhasil. Setelah itu, Chau Chai terlihat sensi ketika melihat orang yang memegang benda tajam. Ia tidak segan-segan menyerang siapapun yang sedang memegang benda tajam.
Setelah itu ketika Cao Cai hampir menyerang Sepai, tiba-tiba Feng berhasil keluar dari peti tersebut dan menghentikan Cao Cai dengan cara memukulnya sampai dia berubah menjadi kecil lagi. Karena kejadian ini, Cao Cai terlihat sedih dan ketakutan untuk dekat dengan si Feng, dan ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Di sini artinya kita bisa mengetahui bahwa Feng dan Ting merupakan sepasang kekasih. Mereka terpisah karena ketika para prajurit kerajaan ingin menangkap mereka, Feng mendorong Ting menggunakan tenaga dalamnya agar ia bisa selamat. Ting juga mengaku pada Ocean dan yang lainnya bahwa maksud sebenarnya ia mengumpulkan mereka di sini adalah untuk menyelamatkan kekasihnya yaitu Feng, bukan untuk mendapatkan duit. Mendengar hal ini tentu saja Ocean dan yang lainnya marah. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Feng merupakan seorang yang ahli bela diri. Lalu Ocean bertanya kepada Pai mengapa Cao Cai itu bisa mengejarnya. Pai pun kemudian menceritakan penyebab ia dikejar oleh Cao Cai, di mana ketika dia melihat sayembara untuk menangkap monster, ia pun tertarik untuk mengajak para warga di sana untuk menangkap monster tersebut. Kemudian ia pun membakar tempat tinggal monster itu yang membuat monsternya marah dan mengejar dirinya. Namun karena mereka sudah tahu kalau Feng dan Cao Cai merupakan buronan yang sedang dicari, mereka sempat pikir untuk menangkap Cao Cai. Ketika Ocean mempunyai ide untuk membuat Pai menjadi umpan, Siung tidak setuju karena itu terlalu kejam. Ia pun kemudian pergi dari tempat ini untuk menemui Cao Cai sendirian agar Cao Cai tidak tertangkap. Sesampai di hutan, ia melihat sebuah gua dan langsung masuk ke gua tersebut. Di sana ia akhirnya menemukan Cao Cai, dan karena tidak ada pilihan lain, ia pun mencoba memberanikan diri untuk mendekatinya. Siung melihat bahwa Cao Cai ternyata terluka. Dia pun kemudian berusaha untuk mengobati lukanya. Pada saat di dalam, Siung melihat dinding gua itu banyak gambar-gambar seperti gerakan kungfu. Dia kemudian diajarkan sedikit gerakan kungfu oleh si Cao Cai. Kemudian scene berpindah pada Jenderal Dihe. Salah satu prajurit yang berhasil lolos tadi melaporkan pada jenderal bahwa dia sudah diserang oleh kelompok orang. Namun jenderal yang tidak menerima alasan apapun langsung membuat prajurit itu mati seketika. Setelah itu mereka langsung bergegas ke tempat penyerangan tersebut. Siung yang mengetahui bahwa para prajurit itu sedang menuju ke tempat rekan-rekannya, ia pun langsung kembali dan melaporkan bahwa situasi saat ini sangat gawat. Mereka sempat ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Namun tak lama kemudian mereka kembali ke tempat tersebut karena ternyata jalan keluar dari tempat ini sudah dikepung oleh para prajurit Jenderal Dihe. Mereka semua terpojok, tidak bisa kemana-mana, sampai pada akhirnya Jenderal Dihe datang membuka pintu tempat tersebut. Namun untungnya sebelum Jenderal Dihe masuk, mereka sudah membuat rencana untuk menyamar menjadi prajurit kerajaan dinasti Ming. Di sini Ting menyamar menjadi utusan dari kaisar karena sudah mengetahui tujuan bejatnya Jenderal Dihe, yaitu untuk menggulingkan kaisar dengan bukti seekor monster dan juga Feng. Akhirnya Jenderal Dihe mulai percaya bahwa Ting ini adalah utusan dari kaisar. Setelah itu Ting menyuruh Jenderal Dihe untuk bunuh diri atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Namun sialnya, si Pai malah bersin yang dimana Anyan Jenderal Dihe mengetahui bahwa ini hanya sandiwara belaka. Karena situasi di sana semakin tegang, Ocean malah berkhianat pada kelompoknya sendiri. Dia kemudian membongkar semua rencananya dari awal bertemu hingga sekarang. Dia mengemis pada Jenderal Dihe agar ia bisa dijadikan anak angkatnya, sedang mereka yang merasa terkhianati pastinya kesal dengan ulah Ocean. Ternyata Ocean hanya acting dan akhirnya ia bisa menusuk Jenderal Dihe dari belakang. Ternyata semua rencana ini sudah mereka rencanakan dengan sangat matang karena Feng tahu kelemahan Jenderal Dihe ada di belakang punggungnya. Jadi ia menyuruh Ocean untuk pura-pura mengkhianati mereka dan menusuknya dari belakang. Melihat pemimpinnya sekarat, dua prajuritnya turun tangan untuk melawan Feng dan yang lainnya.
Setelah keduanya ditampar habis-habisan oleh si Feng, mereka kemudian memohon agar mereka bisa bergabung dengan kelompok Feng. Jenderal Li He yang mendengar hal ini lalu bangkit dan langsung membunuh para prajurit tersebut. Karena ilmunya sudah tinggi, Jenderal Li He mengaku sudah tidak punya kelemahan lagi. Tak lama kemudian terjadilah adu ilmu antara Feng dan Jenderal Li He. Karena kekuatan Jenderal Li He terlihat lebih tinggi, akhirnya Feng mengatakan bahwa Jenderal Li He hanya bisa dikalahkan dengan jurus telapak tupi karena Cao Cai pernah mengajarkan jurus tersebut pada Xiong. Akhirnya Xiong pun memberanikan diri untuk mencobanya. Alih-alih bisa mengalahkan Jenderal Li He, jurus itu tidak berefek karena ternyata ilmunya Xiong belum cukup kuat. Setelah itu mereka semua menyatukan kekuatannya untuk mengalahkan Jenderal Li He. Namun semua itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah semua teman-temannya kalah, sekarang giliran Cao Cai yang melawan Jenderal Li He. Awalnya Cao Cai berhasil dicambuk oleh Jenderal Li He sampai terjatuh beberapa kali. Namun pada akhirnya dia berhasil memegang cambuknya dan langsung berubah menjadi lebih besar. Di sini barulah Cao Cai berhasil mengalahkan Jenderal Li He. Tidak sampai di situ saja, ketika Jenderal Li He ingin menyalakan kembang apinya untuk memberi tanda supaya prajurit yang di luar menyerang tempat ini, namun dia malah memegang alat garuk karena sebelumnya Pai sempat menukarnya. Tapi saking bodohnya, Pai ini malah menyalakan kembang api itu. Para prajurit yang melihat tanda itu pun langsung menembaki rumah tersebut dengan meriam. Mereka semua bersembunyi, sementara Cao Cai melawan mereka dan ia mengejar semua prajurit yang ada di luar. Dengan kemampuannya hingga akhirnya Cao Cai terjatuh. Xiong dan yang lainnya sempat menyangka bahwa Cao Cai sudah mati, tapi untungnya dia masih hidup dan tersenyum. Di akhir cerita, Cao Cai masih tetap mengejar Sai Pai. Ternyata itu dikarenakan si Pai memakai gelang miliknya yang dikasih oleh Feng dulu. Setelah itu Feng menyuruh Cao Cai untuk pergi ke gunung karena di sini dia tidak akan aman. Cao Cai pun akhirnya berpisah dengan mereka dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Kung Fu Master. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak bindeng karena lagi. Sekian dari ini, sampai jumpa di video berikutnya.